warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar pemirsa Badar TV? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang diuji kesehatannya, mudah-mudahan lekas diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Senang sekali saya Dita Ruspendi kembali hadir menjumpai Anda dalam program yang pastinya ditunggu-tunggu ya. Kita akan membahas hal yang sedang hangat diperbincangkan, because it's time to talk. Program yang pastinya ditunggu-tunggu ya. Kali ini pemirsa kita akan membahas efektivitas sosialisasi TV digital jelang analog switch off 2022. Seperti kita ketahui pemirsa ya, ASO atau analog switch off ini adalah istilah yang secara luas mewakili arti konversi teknologi siaran dari analog menjadi digital begitu, yang sempat dicanangkan 2018, bahkan sebelumnya 2004 juga sudah ya, tapi sempat terkendala karena adanya tarik ulur regulasi salah satunya. Padahal kita semua tahu pemirsa bahwa begitu banyak manfaatnya ya, baik bagi pemerintah, bagi lembaga penyiaran, terutama bagi masyarakat. Nah, tahun 2020 pemerintah lebih memantapkan lagi persiapannya ya. Salah satu persiapan yang dimaksud adalah sosialisasinya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah efektivitas sosialisasi ASO ini ya. Sudah sampai mana persiapannya? Sudah seefektif apa? Kita akan bahas bersama narasumber istimewa yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Kita akan sapa satu persatu. Saya mau menyapa dulu ke Pak Geriantika Kurniawan. Assalamualaikum Pak. Pak Geriantika Kurniawan, Direktur Penyiaran Kemkominfo. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mbak Dita sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga semua sehat ya Pak? Iya sehat. Panggil aja Geri Mbak biar mudah. Pak Geri. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Geri sudah bersedia ya bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Kemudian narasumber istimewa kita kali ini satu lagi saya mau menyapa. Assalamualaikum pada Pak Tulus Tambulo. Pak Tulus Tapu Bolon. Mohon maaf. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam, salam sehat, baik-baik semua. Salam sehat untuk kita semua, keluarga sehat ya Pak ya? Salam sehat benar semua pemirsa, penonton setia dari Badar TV dimanapun Anda berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya ada satu tamu istimewa kita juga nih, ada Pak Adiana Selamat dari KPID Jabar. Oh, sudah terhubung juga. Assalamualaikum Pak Adi. Salam Teh Dita. Selamat datang kembali Kang Adi. Siap. Baik, sehat semua ya Kang Adi ya? Alhamdulillah Teh Dita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Giri, Pak Tulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adi sehat Kang Adi? Alhamdulillah, ini di jalan ini Pak Giri dari Tasik. Wis. Masya Allah. Fi amanillah, ya. Kang Adi. Ya. Baik, kita langsung mulai saja. Bapak-bapak, kali ini kita akan membahas yang namanya efektivitas sosialisasi ya. Sosialisasi tadi sudah saya singgung adalah salah satu upaya dalam persiapan menjelang analog switch off 2022. Tapi sebelum kita jauh membahas ke sosialisasinya, kita bahas sedikit lagi membahas manfaat dari ASO, karena banyak beberapa masyarakat yang masih belum mengenal ya analog switch off ini adalah nama barang atau nama apa gitu. Sebenarnya analog switch off ini adalah proses perpindahan ya pemirsa ya, dari sistem penyiaran analog menjadi digital. Manfaatnya banyak sekali. Mungkin Kang Adi boleh menjelaskan lagi sedikit saja apa saja manfaat yang bisa dirasakan baik bagi pemerintah, lembaga penyiaran, terutama bagi masyarakat. Ya, terima kasih Teh Dita. Assalamualaikum buat semuanya pemirsa Badar TV. Senang sekali hari ini juga bisa berdialog ya di Badar TV.
Ya, kalau kita mencermati digitalisasi penyiaran ini kan sebenarnya tidak hanya simpelnya kan untuk masyarakat gambarnya lebih bersih ya, jernih dan canggih. Tapi kemudian kalau saya bilang di beberapa ini muter-muter tadi juga dari Tasik ini dalam rangka analog switch off gitu, multiplier efeknya tidak hanya bicara pada konteks itu gitu, tidak hanya bicara pada konteks bersih jernih canggih, tapi kemudian multiplier efeknya sangat banyak sekali, terutama bicara misalkan pada dividen ya, kelebihan misalkan untuk internet berkecepatan tinggi ya, Tedita ya. Belum lagi misalkan saya selalu bilang ke anak-anak muda yang kemudian sering kami ajak bergandengan tangan gitu, bahwa hari ini di negara-negara maju tidak ada negara yang bertumpu pada sumber daya alamnya, tapi kemudian pada sumber daya manusianya. Nah, kemudian korelasinya dengan analog switch off, bahwa ketika ASO anak-anak muda paling tidak dituntut untuk kreativitasnya dalam bidang penyiaran, karena taruhlah ya Pak Geri, ada beberapa televisi baru tapi bukan izin baru yang kemudian berafiliasi dengan pemegang multiplexing, dan itu membutuhkan misalkan anak-anak muda yang kreatif ya. Lalu yang kedua misalkan dalam segi over the top, karena memang kelebihan frekuensinya untuk internet berkecepatan tinggi ya, maka ada hal-hal yang kemudian harus dicermati. Yang pertama misalkan lagi-lagi kalau di Jawa Barat tahun 2020 itu Tedita, industri kreatif dalam bidang digitalisasi itu tumbuh 40% gitu. Ketika Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil menyampaikan itu pada publik, yang artinya bahwa industri kreatif untuk anak-anak muda gitu, maksudnya di Jawa Barat, apalagi Jawa Barat ini sangat penting sekali. Nah, maka dari itu sebenarnya saya selalu bilang bahwa ini adalah kebijakan yang sangat strategis gitu, yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diinisiasi oleh DPR RI dan pemerintah untuk masyarakat Indonesia sebenarnya. Apalagi misalkan data yang terbaru, Sekjen ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika bilang bahwa 3 bulan terakhir misalkan itu tumbuh e-commerce mencapai 88 triliun kalau nggak salah ya Pak Giri ya. Nah ini Bu Mira itu kan bicara pada konteks itu. Maka saya di Jawa Barat bersama kawan-kawan KPID Provinsi Jawa Barat selalu meyakinkan gitu masyarakat semua komponen untuk mensukseskan analog switch off ini, karena memang tidak hanya permasalahan tadi ya, permasalahan bersih, jernih, canggih kalau menurut kami gitu, tapi kemudian yang harus diperhatikan itu multiplier efeknya Tedita. Baik, kita bergeser dulu ke Pak Geri ya. Pak Geri, ada yang mau ditambahkan mengenai manfaat analog switch off nanti Pak Geri? Baik Mbak Andita, tapi sebelum ke analog switch off, ini Badar TV ulang tahun yang kedua nih, hebat juga nih. Ternyata tidak terasa ya. Mudah-mudahan bisa penonton Badar TV semakin senang dengan konten-konten yang ditayangkan Badar TV yang beda dengan konten-konten yang sebelumnya. Mudah-mudahan ya, Badar TV termasuk TV yang hanya bisa dilihat di siaran TV digital. Tadi Kang Adi udah panjang lebar mengenai multiplier effect, efisiensi frekuensi. Saya hanya nambahkan sedikit untuk masyarakat. Jadi apa yang tidak bisa didapatkan di TV analog, misalkan elektronik program guide. Jadi kalau Badar TV nanti sudah diaktifkan, EVG-nya itu jadwal
jadwal siaran Badar TV dari pagi sampai 24 jam bisa kelihatan. Kemudian masyarakat bisa juga interaktif dengan Badar TV. Yang kedua, di TV digital ini ada ramah anak, Mbak Dita. Jadi penonton TV Badar TV, kalau ini di digital ada ramah anak. Jadi ada parental lock. Jadi kalau Badar TV dilihat ada siaran-siaran yang kurang cocok dengan anak, bisa orang tua ngeblok. Iya, jadi Kang Adi kebantu juga tuh, tidak perlu ngawasin program siaran kalau orang tuanya sudah merasa ini tidak cocok buat anak, nanti di blok aja. Jadi seharian orang tua akan mengarahkan anaknya ke program siaran yang berkualitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini suaranya. Kalau Badar TV di studionya kayak Mbak Dita ini nanti pakai Dolby, saya di rumah yang punya home theater, merasakan kayak nonton Mbak Dita itu di suatu pertunjukan yang menarik gitu, enak banget. Jadi tergantung. Jadi audionya kalau Badar TV mau maksimalkan, nanti penontonnya akan merasakan suasana yang luar biasa. Kemudian masing-masing TV nanti punya ciri khas nomornya sendiri-sendiri. Nanti Badar TV oleh Kominfo akan diberikan nomor sendiri selain sewa MOOC misalnya di MOOC-nya, tapi Badar TV punya nomornya di TV-nya masing-masing. Ini masih kita uji coba, sementara ini kita baru melaksanakan di MOOC-nya. Nanti ke kontennya program siaran juga punya nomor tersendiri. Kemudian apalagi ada early warning system EWS ya. Nah ini bagus nih EWS ini, kalau misalkan nanti udah semuanya jalan, early warning system ini adalah peringatan untuk kebencanaan. Negara kita yang sering terjadi bencana, mau longsor, gunung meletus, itu luar biasa nanti efektivitasnya. Jadi TV, radio, kemudian HP di daerah bencana itu akan diinterap. Kalau Mbak Dita naik pesawat, kadang-kadang pramugari intrap tuh. Kita lagi nonton TV, lagi nonton apa, dengerin radio, begitu pramugari mengumumkan, langsung yang didengar hanya suara pramugari. Ini mirip dengan itu. Nanti pada saat ada bencana, radius berapa kilometer itu akan seperti itu. Jadi luar biasa. Kemudian nanti banyak lagi tambahan, ada layanan tambahan lain-lainnya di MOOC TV digital ini. Kalau kapasitas MOOC-nya masih berlebih, nanti bisa digunakan untuk data casting, misalkan ramalan cuaca, kemudian saham, kemudian game, jualan online, segala macam, banyak sekali. Jadi seperti itu. Itu untuk masyarakatnya. Untuk pemerintah tadi pertumbuhan ekonomi digital, transformasi digital yang dicanangkan Presiden itu insya Allah akan, tadi Pak Kang Adi udah sampaikan. Nah untuk industri penyiarannya, terus terang kalau dulu Badar TV atau anggota TDSI harus mengeluarkan minimal untuk satu stasiun TV itu minimal 20 miliar itu untuk baru towernya, belum studionya. Itu biayanya tinggi. Sekarang tidak perlu punya infrastruktur sendiri, cukup sewa. Dan itu juga sewanya kalau saya lebih dibandingkan punya tower sendiri akan lebih murah. Jadi yang saya selalu menyarankan ke teman-teman TV yang sekarang memang frekuensi itu kan tidak semua perlu membangun infrastruktur, cukup sewa. Dan terasa di beberapa grup yang mulai pindah ke digital cukup sewa, mereka ada cost efisiensinya lumayan besar.
dari mulai 25% sampai 75%. Yang tadinya dialokasikan untuk infrastruktur itu setting untuk membuat program siaran yang berkualitas. Jadi sama, jadi pemerintah udah, industri udah, masyarakat udah. Yang jelas yang tadi Kang Adi sampaikan, makin cepat migrasi analog ke digital, kita punya kapasitas internet yang kecepatan tinggi. Jadi dengan internet kecepatan tinggi ini, kita di saat COVID kan belajar dari rumah, jualan dari rumah, semua dari rumah. Jadi saya salut dengan Kang Adi yang mendorong anak muda dan masyarakat untuk secepatnya migrasi analog ke digital. Tidak perlu nunggu tanggal 2 November. Beruntung Jawa Barat itu MOOC-nya udah jalan semua dan jadi inceran penyelenggara MOOC sehingga program siarannya banyak dan bagus lah. Jadi ini akan mendorong banyak sekali peluang kerja dan konten kreator yang akan tumbuh, termasuk petani, pedagang, semuanya sekarang jadi juragannya sendiri dari masing-masing. Nggak perlu punya kantor, dari rumah jualan udah bisa dapet. Itu mungkin Mbak Dita. Baik, jadi banyak sekali manfaat yang akan dirasakan ya Pak Geri. Kang Adi adalah baik bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi lembaga penyiaran. Mengenai sosialisasinya ya, nanti kita akan tanya kepada Pak Tulus Tampu Bolon nanti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami, pemirsa, di Time to Talk.